Shalom sahabat GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dari GKI Puri Indah di dalam Sapa GKI saat ini. Judul perenungan kita pada saat ini adalah 2000 proses menuju keberhasilan, belajar dari Thomas Alva Edison. Dan yang menjadi pusat perenungan kita menurut Ibrani pasal 12 ayatnya yang ketiga. Ibrani 12 ayatnya yang ketiga. Ingatlah selalu dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sahabat GKI yang Tuhan Yesus kasihi, seandainya tidak ada Thomas Alva Edison di dalam kehidupan kita, bagaimanakah hidup kita pada saat ini? Di malam hari tanpa lampu, maka bumi pasti akan sangat gelap. Kita mungkin masih bergantung kepada lilin sebagai sumber penerangan kita, dan sudah pasti ini akan merepotkan. Seandainya Thomas Alva Edison memang ada dan punya kepribadian yang gampang menyerah, tentu kita pun tidak bisa menikmati fasilitas penerangan dari kehadiran sebuah lampu. Thomas Alva Edison memang berhasil menemukan lampu. Ini adalah sebuah keberhasilan yang luar biasa. Dan kita semua sudah tahu. Yang mungkin yang belum kita tahu adalah betapa banyak hari-hari yang dia habiskan di laboratorium bawah tanah rumahnya. Karena dia terus-menerus gagal dan menemukan jalan buntu. Sejarah mencatat tidak kurang dari 2000 pencobaan gagal yang harus dia hadapi. Tetapi ternyata itu tidak membuatnya patah semangat, menjadi lemah dan putus asa, kehilangan harapan. Nah, ketika orang menanyakan kegagalannya, Edison menjawab bahwa dia tidak pernah gagal. Tetapi dari 2000 percobaannya, itu adalah langkah awal. Sekalipun orang melihat 2000 percobaan itu adalah sebuah kegagalan dengan jumlah yang sangat luar biasa, Edison sendiri ternyata tidak pernah menganggapnya itu sebagai sebuah kegagalan. Tidak satu pun. Bagi Edison, 2000 proses yang tidak berhasil itu yang ia percaya akan mengubah nasib manusia menjadi awal. Dan Edison benar. 2000 langkah proses itu pun menjadi sebuah karya monumental yang bisa manusia nikmati sampai saat ini. Di balik satu kisah sukses biasanya terdapat 1000 kisah kegagalan. Orang sering iri melihat bagaimana suksesnya seseorang, tapi lupa bagaimana orang itu jatuh bangun dan mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya dia bisa mencapai kesuksesan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah Thomas Alva Edison ini kita belajar bahwa seorang yang berhasil bukanlah manusia yang sempurna. Dia pasti pernah gagal. Mungkin 1-2 kali, mungkin puluhan, mungkin ratusan, bahkan juga ribuan kali mereka terbentur ketidaksuksesan. Tapi semangat, ketekunan, kerajinan membuat mereka tidak pernah menyerah. Begitu juga dengan keimanan kita, saudara-saudara. Orang yang sekarang hidup benar tentu dulu pernah melakukan kesalahan. Tidak akan ada orang yang serta-merta langsung baik kerohaniannya. Bedanya, mereka mau belajar dari kesalahan dan serius untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam Amsal dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amsal 24 ayat 16. Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa orang benar pun pasti bisa jatuh berkali-kali. Tapi mereka akan bangkit dan berusaha untuk terus menjadi lebih baik.
Inilah yang membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak mementingkan keseriusan untuk hidup dengan benar. Dan Paulus menyampaikan, karena kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12 ayat yang pertama. Saudara, faktanya kita hidup di tengah banyak orang yang akan selalu memperhatikan hidup kita. Maka kita wajib meninggalkan beban dan dosa yang merintangi kita dan terus dengan tekun berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Caranya tidak lain adalah melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kali kita merasa lemah, setiap kali kita merasa tidak berdaya, arahkan pikiran kita pada Tuhan Yesus yang tidak pernah menyerah pada tekanan dan siksaan demi melakukan kehendak Bapanya. Dalam melakukan pelayanannya, Paulus dan kawan-kawan pun tidak kurang sulitnya, saudara-saudara. Mereka pun mengalami berbagai bentuk penolakan, penindasan, bahkan penganiayaan. Tapi mereka tidak menyerah. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Apa yang menjadi kunci kegigihan Paulus dalam terus maju sekalipun dia harus jatuh bangun mengalami deraan, siksaan, masalah, dan berbagai kesulitan lainnya? Paulus menyebutkan alasannya, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Pesan yang sama kemudian juga disampaikan oleh penulis Ibrani. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Karena itu saudara, kalau kita sudah merasa lemah dan putus asa, saatnya bagi kita untuk kembali mengingat Tuhan Yesus yang tidak pernah patah semangat dan menyerah untuk menggenapi kehendak Bapanya. Karena itu biarlah di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2025 ini, kita boleh terus menatap kepada Kristus yang akan selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap semangat menjalani kehidupan kita, menjalani pelayanan kita dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika kami boleh diingatkan supaya kami tidak putus asa, tidak patah semangat dalam menjalani tugas dan tanggung jawab dalam hidup ini. Biarlah kami boleh terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan Yesus, sehingga dengan demikian kami diberikan kekuatan, kami selalu diberikan semangat yang baru untuk menjalani kehidupan. Apapun yang terjadi di depan kami, kami tetap percaya kami tidak sendirian, tapi ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan diri kami masing-masing untuk senantiasa dipimpin oleh tangan kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan sahabat kami yang setia, kami berdoa dan berharap. Amin.